Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar dan para penonton yang saya hormati, setelah kita mengetahui tentang makna dari kematian, di sini kita akan melanjutkan tentang proses berikutnya, tentang perjalanan dan apa yang akan terjadi dan apa yang akan dialami oleh ruh manakala setelah memisahkan diri dari jasadnya. Para penonton yang saya hormati, ketahuilah bahwa ketika mayat seseorang meninggal dunia menjadi jenazah lalu dikuburkan dan berada di dalam kubur, maka di sana pula lah ruh akan menyertai jasad mayat yang ada di dalam kubur. Artinya, di dalam kubur ruh akan tetap di dalamnya. Ruh akan tetap di dalam kubur, menyertai jasad, menyertai jenazah, menyertai mayat yang baru dimasukkan ke dalam kubur atau alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam barzah adalah alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Setelah seseorang meninggal dunia menjadi mayat dan mau melanjutkan ke alam yang berikutnya, yaitu alam yang kedua, alam setelah alam dunia, itu alam akhirat, maka ruh diadakan penantian, ditempatkan di tempat penantian, yaitu alam kubur atau alam barzah. Alam barzah adalah alam penantian untuk melanjutkan alam yang berikutnya, yaitu alam akhirat. Di dalam kubur, ruhlah yang akan merasakan, akan menerima kenikmatan ataupun kebahagiaan kubur. Dan yang paling dialami, pertama kali yang akan dialami oleh ruh di dalam kubur adalah menerima pemeriksaan dan pertanyaan dari dua malaikat, Mungkar dan malaikat Nakir. Kedua malaikat ini akan menanyakan kepada ruh yang baru masuk kubur sebagai penghuni baru alam kubur dengan pertanyaan yang sama secara bergantian. Malaikat yang pertama menanyakan ruh adalah malaikat Mungkar, lalu kemudian bergantian malaikat Nakir dengan pertanyaan yang sama. Apa yang akan ditanyakan oleh malaikat Mungkar dan Nakir cara bergantian kepada ruh yang baru masuk dalam kubur sebagai penghuni baru? Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, ditanyakan
man rabbuka, siapakah Tuhanmu. Yang kedua, man nabiyuka, siapakah nabimu. Yang ketiga, ma imamuka, apa imamu. Yang keempat, ma dinuka, apa agamamu. Dan yang kelima, man ikhwanuka, siapakah saudara-saudaramu. Dan itu terjadi setelah ditinggalkan oleh para pengantar lewat 7 langkah. Adapun mayat yang dimangsa, dimakan oleh harimau, oleh serigala, oleh singa, atau dimangsa oleh binatang buas yang lainnya, maka kuburannya adalah di dalam perut hewan yang memangsanya. Para pemirsa, para penonton yang berbahagia, di dalam kubur ruh juga akan menerima balasan berupa kenikmatan apabila mati dengan membawa iman dan membawa amal soleh. Dan juga ruhlah yang akan menerima siksaan apabila mati kafir atau banyak membawa dosa. Lalu kemudian di dalam kubur, ruh nanti akan menerima 2 hal. Yang pertama, mempunyai 2 hal. Yang pertama, mempunyai perasaan, dan yang kedua adalah mempunyai penglihatan atau pengetahuan. Di dalam kubur, perasaan yang pertama kali yang akan dirasakan oleh ruh di dalam kubur, pertama kali yang akan dirasakan adalah balasan dari seluruh amal perbuatan yang dilakukan semasa hidup, yang baik ataupun yang jelek. Hal ini didasarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah di hari itu dirimu sendiri yang menghitung amalmu. Arti dari ayat ini adalah ruh akan merasakan baik kenikmatan maupun siksaan kubur sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan di masa hidup di dunia setelah diadakan penghitungan. Apabila yang maksimal setelah dihitung yang lebih banyak adalah amal baik, amal salih, maka ruh akan menerima kenikmatan kubur dengan segala kenikmatan-kenikmatannya. Dan sebaliknya, apabila setelah dihitung yang lebih dominan, yang lebih banyak amal jeleknya, dosa-dosanya, maka ruh akan menerima siksaan di dalam kubur. Para pemirsa yang saya hormati, lalu kemudian ruh mempunyai pengetahuan dan penglihatan. Yang pertama kali yang diketahui oleh ruh adalah kejadian dan peristiwa yang tidak pernah diketahui, tidak pernah dilihat di masa hidupnya. Dan kejadian yang pertama kali dilihat, pertama kali diketahui
adalah siksaan ataupun kenikmatan dalam kubur. Dan ruh akan mengetahui kejadian-kejadian, melihat kejadian yang tidak sama sekali diketahui di masa hidupnya. Itu diumpamakan seperti penglihatan atau pengetahuan orang yang mimpi dengan orang yang terjaga. Perbandingan antara ruh, penglihatan dan pengetahuan ruh dengan manusia yang masih hidup di dunia ini dibandingkan, diumpamakan seperti pengetahuan di kala mimpi dan pengetahuan orang yang terjaga. Ruh akan melihat, mengetahui kejadian-kejadian di dalam kubur, mengetahui melihat seluruh kejadian-kejadian yang ada di dalam kubur, baik kenikmatan kubur ataupun siksa kubur. Juga ruh yang ada di dalam kubur akan mampu melihat dan mengetahui kejadian-kejadian manusia, peristiwa yang ada di dunia. Ruh yang ada di dalam kubur akan mengetahui, melihat apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh keluarganya di dunia yang masih hidup. Bisa mengetahui, bisa melihat apa yang dilakukan anak-anaknya, apa yang dilakukan ayah ibunya, apa yang dilakukan oleh seluruh keluarganya. Ruh akan bisa melihat, diberi kemampuan, diberi kekuatan untuk melihat dan mengetahui kejadian-kejadian, baik kejadian yang ada di alam kubur ataupun kejadian-kejadian di alam dunia, termasuk melihat, mengetahui apa yang dilakukan oleh keluarga. Para pemirsa yang saya hormati, ruh akan melihat apa yang akan terjadi atas dirinya semenjak ia mati, semenjak si mayat mati. Meskipun belum dikuburkan, ruh sudah mengetahui apa yang akan terjadi atas dirinya, atas ruh itu sendiri, baik kenikmatan ataupun siksaan kubur. Walaupun meskipun mayat itu masih belum dikubur, ruhnya sudah bisa melihat siksaan ataupun kenikmatan kubur yang akan dialami atas diri ruh itu sendiri. Ini didasarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Artinya, janganlah kalian mengira bahwasanya orang-orang yang gugur di jalan Allah itu adalah mereka mati, melainkan mereka hidup di sisi Allah, mereka akan diberi rezeki. Ruh akan melihat balasan yang akan diterima, yang akan dirasakan oleh dirinya semenjak mati, saat dia mati, walau belum dikuburkan. Para pemirsa yang saya hormati, dari keterangan yang saya sampaikan ini bisa saya ambil kesimpulan bahwasanya marilah kita menyelamatkan ruh kita, menyelamatkan diri kita dari siksaan kubur dan meraih kenikmatan kubur. Karena pada intinya yang merasakan sakit itu adalah diri kita sendiri.
sebagaimana kita merasakan sakit sekarang ini di dunia, maka nantinya kita pun akan merasakan sakit dikala mendapatkan kesiksaan kubur. Tetapi perbedaannya, kita sakit karena tergores kulit kita, karena tertusuk tubuh kita, daging kita tertusuk. Itu yang merasakan sakit adalah kita, tapi itu sebetulnya adalah ruh kita. Dan kita ketika dimasukkan meninggal dunia, melepaskan diri dari ruh, atau ruh kita melepaskan diri dari jasad kita, kita tetap berbaring, tetap tergeletak sebagaimana posisi seorang mayat yang ketika berada di liang lahat. Akan tetapi yang merasakan sakit nanti adalah ruh kita, diri kita. Kita ini adalah ruh kita. Jasad kita ini adalah ruh kita. Kita, jasad kita ini, tangan kaki kita, mata kita, telinga kita, pendengaran kita, lisan ucapan kita, ini adalah sebuah mediator dari ruh. Kita adalah sebuah mobil, ruh kita adalah sang sopir. Ketika kita sebagai mediator, sebagai mobil, ketika sudah ditinggalkan oleh sopir, maka kita akan tergeletak begitu saja di alam kubur. Tapi yang menanggung resiko sebagai sopir dari sebuah mobil, dialah yang akan menanggung. Dialah yang akan menanggung segala risikonya ketika dia menyetir, memakai mobil yang dia kendarai, mobil yang dia sopir. Dialah sang sopir mobil yang akan merasakan menerima segala konsekuensi ketika kita mengendalikan mobil yang dia setir. Dan itu juga ruh kita yang akan merasakan konsekuensinya ketika melepaskan diri, ketika keluar dari mediatornya, yaitu jasad kita. Oleh karena itu, selamatkan ruh kita, selamatkan diri kita sebagai mediator ruh. Yang akan merasakan adalah ruh kita. Yang akan merasakan sakit adalah kita, ruh kita. Marilah kita mencari kenikmatan kubur dengan berbuat baik, beramal soleh, selalu beribadah, melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada siapapun, berbaik sangka kepada siapapun, agar supaya semua yang kita lakukan, perbuatan yang bersifat kebaikan, itu akan mengantarkan kita kepada mendapatkan, meraih kenikmatan kubur. Kan tetapi sebaliknya, segala perbuatan kita yang bersifat dosa, khilaf, itulah yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan sebuah balasan dari apa yang kita lakukan, itu siksaan kubur. Para pemirsa yang saya hormati, inilah yang bisa saya sampaikan sebagai renungan kalbu, renungan hati, sebagai bahan renungan untuk kita, untuk melanjutkan kehidupan kita, itu kehidupan alam akhirat yang sebelumnya kita berada di dalam alam kehidupan, yaitu alam barzakh. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kehilapan, kesalahan dan kekurangannya. Insya Allah setelah ini kita akan melanjutkan tema ada apa setelah kematian, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.